Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi pengajian kita maghrib ini, saya akan coba melanjutkan topik yang pernah juga kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Lebih spesifik, malam ini topik kita tentang al-ma' wa qudratul khaliq, bahwa air itu salah satu daripada tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang agung. Jika pertemuan-pertemuan sebelumnya pernah kita sampaikan bahwa air itu di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan juga asal usul penciptaan makhluk hidup ini, di antara unsur adalah unsur air. Maka malam ini kita akan melihat beberapa ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa air itu salah satu daripada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nazi'at, di sana Allah Azza wa Jalla memberikan dan mengajak kita untuk berfikir. Kata Allah, "A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha." Mana yang lebih susah bagi Allah? Mana yang lebih sulit bagi Allah? Menciptakan manusia atau menciptakan langit? Antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Mana yang lebih mudah bagi Allah, menciptakan manusia atau menciptakan langit? Tentu dalam pola pikir kita sebagai manusia, pasti lebih susah Allah menciptakan langit. Manusia ini mudah sekali diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka proses penciptaan manusia, proses penciptaan langit, proses penciptaan siang dan malam,
proses penciptaan bumi, termasuk akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Termasuk proses Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi itu air. Itu diantara bukti bidalilin wujudihi, tentang dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita melihat air, pada saat ada air di sekitar kita, pernahkah terucap pada diri kita akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah muncul kesadaran pada diri kita bahwa Allah itu ada? Di antara tanda kebesarannya itu adalah Allah menciptakan air. Allah keluarkan dari bumi ini air. Ma'aha wa mar'aha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air daripada langit itu dengan proses yang sangat panjang. Dari langit Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan hujan, air. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Sehingga dengan air itu, ini disampaikan di dalam kitab ini bahwa seluruh makhluk hidup termasuk manusia bisa bertahan hidup, baik makhluk yang ukurannya kecil atau makhluk yang ukurannya besar. Semuanya mereka atas nama makhluk hidup membutuhkan kepada air. Dan itu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabatan kulli syai'. Dan dia Allah Azza wa Jalla telah menurunkan daripada langit itu air dan mengeluarkannya daripada air itu nabat, tumbuh-tumbuhan, dan segala sesuatu dari macam tumbuh-tumbuhan. Allah keluarkan berbagai macam pepohonan dan tumbuhan, mereka menjadi subur sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Itu diantara sebabnya bahwa manusia ini sangat ketergantungan terhadap air. Kalau kita melihat ayat Al-Quran, setidaknya ada 4 siklus air itu ada. Bagaimana proses adanya air dalam Al-Quran? Pertama, Allah Subhanahu wa taala, yang Allah lakukan supaya ada air yang kita kenal dengan hujan itu, Allah mampu merubah air itu menjadi gas di atmosfer. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan panas cahaya terik matahari itu, air di laut, air di sungai, air di danau itu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi gas, sehingga menjadi gumpalan-gumpalan nanti di awan sana. Dan ini digambarkan Quran, Allahul ladzi yursilur riyah fatuthiru sahaban. Allah Subhanahu wa taala mengirim angin. Allah kirim angin itu sehingga terbentuklah gumpalan-gumpalan awan yang di dalamnya ada air. Di dalamnya ada air yang berubah, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi gas. Dalam bahasa ilmiah itu disebut dengan istilah evaporasi. Proses air diuap melalui terik panas cahaya matahari, baik air laut, sungai, danau, naik ke atas, berubah dia menjadi gas. Bukan kon itu susah bedanya orang tak laut. Jadi berubah air itu dengan uap panas terik cahaya matahari itu. Itu kuasa Allah. Lalu setelah di sana, air itu Allah turunkan ke bumi ini.
melalui celah-celah daripada awan-awan yang gumpalan awan tadi itu. Itu nanti bisa dibaca dalam surah An-Nur ayat 43. Setelah air turun ke bumi, lalu dalam surah Al-Mu'minun ayat 18 di sana digambarkan bahawa setelah air turun ke bumi, lalu Allah simpan air itu di dalam bumi. Allah simpan air itu di dalam tanah. Wa anzalna minas sama'i biqadarin fa'askannahu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air daripada langit ke bumi, ke tanah, lalu tanah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpan air, untuk menyerap air. Besar sekali fungsi tanah itu. Di antara yang menyerap air, yang paling besar itu tanah. Yang kedua adalah pohon-pohon, akar-akar daripada pohon-pohon itu. Mereka lah yang menyerap air. Makhluk Allah itulah yang menyerap air. Tanah menyerap air. Bayangkan misalkan banjir kita udah berapa hari, tiba-tiba air itu hilang. Setelah banjir, bahkan hilangnya enggak lama. 1 hari, 3 jam, 4 jam setelah banjir, tiba-tiba hilang air. Oh iya nyangka. Kemana air itu? Apakah masuk ke dalam parit? Enggak muat parit. Oh iya ianya. Hidup langmon, ubud taman. Kecil sekali sumur itu. Dengan banyaknya curah hujan yang tinggi, lalu air banyak, menumpuk air itu, lalu diserap oleh bumi. Rupanya tanah itulah yang mengambil air, disimpan oleh tanah itu. Buktinya ketika kita gali sumur ada air. Ketika kita gali tanah ada air. Rupanya tanah. Disinilah pentingnya tanah itu dijaga dan dirawat, jangan sampai terlalu banyak beton daripada tanah. Karena di daerah kita ini banyak tanah-tanah yang sudah kita jadikan beton. Bahkan bukan hanya tanah-tanah perkotaan, termasuk persawahan, pertanian. Sawah-sawah kita itu sudah jadi beton semua. Berubah masyarakat. Berubah pola perilaku masyarakat. Bila seandainya suatu ketika nanti, mungkin suatu masa ketika tanah ini mulai menyempit, ketika tanah ini tidak kita jaga dan kita rawat, termasuk pepohonan, lantas ketika air hujan turun, siapa yang menyerap? Siapa yang akan menyerap air itu? Tanah je baju tepah halai perut tu. Tidak sanggup. Siapa yang menyerap itu nanti? Kalau seandainya itu tidak dijaga oleh manusia. Maka coba lihat masyarakat tempo dulu. Kalau kita baca historisitas orang Aceh itu, kenapa bikin rumah panggung? Rumah panggung itu kan menggambarkan rumah adat Aceh, rumah Aceh ya. Itu kan menggambarkan bahwa bagaimana serasi hidup antara manusia dengan alam itu. Dibikin rumah bentuknya panggung, terbuat daripada kayu-kayu, sehingga di bawahnya bisa dimanfaatkan oleh makhluk Allah Azza wa Jalla yang lain. Bisa air masih bisa diserap oleh tanah-tanah yang ada di bawahnya. Seimbang hidup dengan alam. Tapi hari ini muncul manusia-manusia serakah. Ingin menguasai tanah, lalu tanah itu tidak dikelola tapi dimanfaatkan untuk bangun gedung. Maka ini penting untuk kita pahami. Bagaimana pentingnya air, bagaimana pentingnya tanah itu dalam kehidupan kita, sehingga tanah itu benar-benar berfungsi sebagaimana Quran menyebutkan fa'askannahu. Tanah-tanah itu bisa membuat, menyerap air daripada air hujan itu, sehingga cepat terserap.
Kalau seandainya air itu tidak cepat diserap oleh tanah, maka berminggu-minggu banjir. Kalau seandainya tanah itu kolam seperti beton, keras seperti beton, keras seperti kolam tanah itu, coba di dalam kolam itu berapa lama air tahan? Kenapa? Karena nggak ada tanah. Kalau seandainya ada tanah, model kolam bertanah, cepat diserap. Tapi kalau kolam-kolam beton, itu pasti lama sekali air menyerap. Rupanya Quran mengajarkan kita itu, walaupun kadang-kadang kita lupa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya ketika air sudah ada di dalam tanah, tapi manusia itu tidak menyediakan tanah, tidak menyediakan tempat untuk serapan air termasuk pepohonan, maka yang keempat siklus air itu adalah akan keluar air itu. Disebutkan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, maka air itu akan mengalir ke sana kemari. Dia akan cari tempat-tempat terendah, dia akan cari got, dia akan cari sungai, dia akan cari tempat-tempat di mana mereka bisa terserap. 4 prosesnya, kata Quran. Pertama, air itu terjadi proses penguapan dari air menjadi gas ke atmosfer, sehingga di sana terbentuk gumpalan-gumpalan awan, sahaban disebut dalam Quran, menjadi gumpalan awan. Lalu Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin, wa yursilur riyah, Allah kirimkan angin, lalu gumpalan awan ini di celah-celahnya turun air ke bumi. Lalu di bumi air yang ada diserap oleh tanah, oleh pohon. Kalau seandainya tanah tidak siap menyerap air, bisa jadi karena terlalu banyak airnya, atau memang tempat penyerapan tidak ada lagi, atau pohon-pohon tidak lagi menyerap dengan akar-akarnya, maka air itu akan membludak banyak, terjadilah banjir. Rupanya proses banjir itu sudah ada dalam Al-Quran. Bagaimana Quran itu memberikan informasi kepada kita. Maka ini disebutkan bagian daripada kudrah, iradah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada kemahakuasaan Allah, termasuk daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kita bisa belajar banyak dari air itu. Bisa belajar banyak dari air, sehingga air itu benar-benar bukan hanya sekedar objek untuk kita minum, bukan sekedar alat yang bisa kita manfaatkan, tapi kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mendalami air ini. Mungkin kita lupa hal itu gara-gara di antara sebabnya adalah karena masih terlalu banyak air di tempat kita. Tapi yakinlah bahwa kalau seandainya di negara-negara yang kekurangan air, di negara-negara yang tidak ada air, wah, berharga sekali air ini. Berharga sekali air, satu botol aqua berharga sekali. Kenapa? Karena kesusahan dapat air. Maka dalam kitab itu disebutkan bahwa orang yang tahu berapa nilai harga sehat, itulah orang sakit. Kapan kita baru sadar bahwa berharga tubuh kita, berharga mata kita, berharga tangan kita, berharga kaki kita? Ketika sakit. Kerupuk muli yang hanjit pajole. Bahkan ni pegai doktor kekele kerupuk muli yang hanjit pajo, yubak muli yang hanjit dengli. Asam urat. Di situ kita baru sadar bagaimana nikmatnya kerupuk muli yang itu. Karena teh hanjit pajole. Nikmat Allah. Kapan kata para ulama baru tersadarkan? Ketika hilang sehat itu berubah menjadi sakit. Di sinilah keutamaan di antara orang-orang yang sering mengunjungi orang sakit. Inilah di antara keutamaan orang-orang yang sering pergi ke tempat saudara-saudaranya yang sakit. Maka kita-kita yang masih sehat, sering-seringlah duduk-duduk dengan orang-orang tua kita yang sudah sakit. Karena mereka lah yang tahu berapa besar harganya sehat.
Begitu juga dikatakan oleh para ulama, siapa yang lebih tahu nilai harga masa muda? Orang tua. Maka dimanapun orang tua, kalau kita tanya, pasti di mulutnya menyesal. Menyesal saya di masa muda. Menyesal saya di masa muda. Kurang memanfaatkan dulu masa muda. Sebaik apapun orang tua hari ini, pasti dia ada penyesalan terhadap masa mudanya. Kenapa? Karena dia merasa kurang. Ada yang kurang, yang kurang dia optimalkan di masa mudanya. Maka kita yang muda-muda sering-seringlah duduk-duduk dengan orang tua, supaya masa muda ini benar-benar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga yang tahu berapa besar nilai dan harganya air, orang-orang yang gak dapat air. Orang-orang yang kesusahan mendapatkan air, itulah orang yang tahu berapa besar nilai harganya air itu. Besar sekali harganya. Cuman kita ini karena masih makmur, hujan juga masih deras-deras, sehingga itu 2 minggu hanya piu-piu, sehingga biasa saja kita melihat air itu. Artinya sudah sering kita lihat. Tapi kalau seandainya kemarau panjang, keluarlah manusia ke lapangan, apa? Salat istisqa, minta hujan. Karena udah lama sekali rindu dengan air itu, rindu dengan hujan itu. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita yang berada di Indonesia ini karena berada di garis khatul istiwa, garis lurus, khatul istiwa, disebut oleh orang khatul istiwa. Khatul istiwa, garis lurus, sehingga siang dan malam seimbang di tempat kita. Kemarau dan hujan seimbang di tempat kita. Tapi kalau kita searching di Google itu, di negara-negara orang, kadang-kadang siangnya lebih lama daripada malam, kadang-kadang malamnya lebih lama daripada siang. Ada yang beberapa kali mereka mendapatkan tidak pernah siang-siang, dan ada yang enggak pernah malam-malam. Malam-malam enggak pernah. Ada yang siang-siang enggak pernah dapat siang, malam terus. Tapi kita di Lok Sumawa ini sudah malam, nanti siang, malam lagi, seimbang. Maka ibadah kita lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena mudah mengaturnya. Ada tempat istirahatnya di kala malam, ada tempat beraktivitas di kala siang. Ada tempat istirahat di kala malam, ada tempat bekerja di kala siang. Walaupun ada orang balik-balik, malam bekerja, siang tidur. Itu ilmu musang. Tidak apa-apa, artinya Allah sudah menyiapkan malam itu. Maka kata para ulama, orang yang paling hebat itu adalah orang yang Allah jadikan malam untuknya untuk istirahat, tapi dia tidak gunakan untuk istirahat, dijadikan malamnya itu untuk beribadah kepada Allah. Ini hebat orang. Padahal malam itu diciptakan Allah untuk istirahat, siang diciptakan Allah untuk bekerja. Ada orang malamnya tidak digunakan untuk istirahatnya, tapi malah digunakan untuk tahajudnya, salat malamnya, ibadahnya, bukan untuk nonton bolanya. Untuk salatnya, untuk ibadahnya, yang disebut dengan tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa orang-orang tahajud ini mendapatkan tempat terpuji, tempat terbaik, tempat tertinggi, maqaman mahmuda? Di antara sebabnya karena dia mampu mengubah tempat istirahatnya, waktu istirahatnya dengan waktu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang untuk istirahat tapi bisa digunakan untuk ibadah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan air yang Allah berikan. Bahkan dalam Quran disebutkan nanti, rupanya air ini bukan hanya sekedar bermanfaat bagi manusia dan alam semesta di muka bumi. Karena di antara fungsi air yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, di antara fungsi air yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai syarabun, sebagai minuman. Dan nanti di surga
ada minuman juga. Sampai surga kita butuh air. Bahkan orang-orang nanti di dalam neraka, mereka dikasih air juga. Rupanya sejak kita dalam kandungan dan sejak kita diciptakan dengan air, hidup kita dalam bentuk butuh kepada air. Nanti di surga Allah berikan minuman-minuman berupa air. Orang-orang yang masuk ke neraka juga diberikan minuman-minuman berupa air oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara minuman atau air nanti yang disuguhkan oleh Allah kepada penghuni neraka, pertama disebut dengan air ma'us sadid, air nanah. Ini digambarkan Allah dalam surah Ibrahim ayat 16. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Dan nanti orang-orang yang mengingkari perintah Allah, orang-orang yang melawan akan perintah Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang itu di hadapan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ada jahannam dan bagi mereka disiapkan ma'ul sadid, yakni air nanah sebagai minuman bagi mereka. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ma'us sadid itu keluar daripada tubuh mereka sendiri. Tubuh keluar dari tubuh mereka, yakni berupa nanah bercampur darah. Itulah nanti akan jadi minumannya. Maka mengerikan sekali. Kemudian yang kedua, ma'ul muhli. Ma'ul muhli, air keras, air besi kalau kata orang. Begitu juga ada orang-orang nanti di dalam neraka yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala berupa minuman, berupa air. Wa iyastaghitsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Diberikan kepada mereka air seumpama air besi, air keras, air busuk, yang ketika mereka meminumnya hitam muka mereka itu. Baru mau minum, pantulan daripada air besi tersebut membuat hitam wajah mereka, rusak muka mereka ketika mereka minum. Seperti kita minum dalam gelas, ketika dituangkan keluar asap panas luar biasa daripada air itu, sehingga kata Allah yashwil wujuh, rusak mukanya, hitam mukanya. Itu belum minum, baru mau minum hitam mukanya, rusak mukanya, hancur mukanya. Air yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disiapkan menurut Quran ma'ul hamim, air mendidih, air panas. Ini kata Allah dalam surat Muhammad ayat 15. Wasuqu ma'an hamiman faqata am'a'ahum. Sampai-sampai pada saat orang-orang ahli neraka itu meminum air yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala berupa ma'ul hamim, faqatta'a am'a'ahum, terputuslah usus-usus mereka, urat-urat mereka, hancur perut-perut mereka itu. Begitu panasnya air. Itu kan, ini kan gambaran diantaranya bahwa dekat sekali antara alma wal hayah, antara air dan kehidupan. Air dan kehidupan itu seperti dua sisi mata uang. Tidak ada air, bermasalah hidup kita ini. Butuh air bukan hanya di dunia, di akhirat butuh air. Disiapkan air oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu air itu dekat, begitu manusia ketergantungan terhadap air itu. Dan ini merupakan di antara azab Allah Subhanahu wa taala kepada ahli neraka. Karena kehausan lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam air, yang air itu bukan untuk
menghilangkan dahaga mereka, yang air itu bukan untuk menghilangkan rasa haus yang ada pada kerongkongan mereka, tapi air itu juga untuk bagian daripada azab kepada orang-orang yang berada di neraka. Jadi azab itu rupanya bukan hanya sekedar dibakar dengan api. Azab itu bukan hanya sekedar dipatok oleh ular. Azab itu bukan hanya sekedar disiksa oleh binatang-binatang. Minum azab juga rupanya. Dengan minum saja sudah bentuk azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru minum. Kita pikir keringan sekali. Oh, mengada iya azab Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti nanti buah-buahan yang pernah kita sampaikan dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fanduru ila athar, lihatlah kepada tanda-tanda daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan bumi ini setelah matinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengubah yang tandus menjadi basah, yang kering kerontang menjadi basah, menjadi subur. Dengan apa? Dengan air, rahmat Allah. Maka air hujan disebut dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, bentuk sayangnya Allah kepada makhluk. Ketika tandus luar biasa hujan turun, semuanya basah. Karena kalau seandainya air hujan pun gak turun, susah kita ini. Musim kemarau coba, abu debu terbang kemana-mana. Ketika hujan turun, debu itu menjadi hilang. Maka Allah mengatakan fanduru, lihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nadara, artinya lihatlah dengan matamu. Fandur, lihat dengan mata kita ini. Maka orang itu semakin banyak jalan-jalan, semakin banyak yang bisa dilihat. Semakin banyak orang piknik, maka semakin banyak yang dia lihat, semakin banyak pengetahuannya. Maka Quran menyuruh kita untuk jalan-jalan. Piknik bahasa orang sekarang. Sehingga kita bisa melihat beragam macam karakter orang, budaya orang. Dalam konteks ini bisa melihat bagaimana tanah-tanah di tempat orang yang begitu tandus, lalu pada saat Allah Azza wa Jalla turunkan hujan, menjadi tumbuh subur luar biasa. Mungkin bagi kita manusia, ketika hujan turun itu setiap saat, tiap pagi, tiap malam hujan turun, mungkin meresahkan kita, tapi menyenangkan bagi pohon-pohon, menyenangkan bagi kata-kata, menyenangkan bagi binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Mungkin mereka sudah berhari-hari, berminggu-minggu kepanasan cacing-cacing di dalam tanah itu. Mereka berdoa kepada Allah supaya turun hujan. Rupanya hujan itu bukan hanya sekedar memberikan kenikmatan, bukan sekedar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, tapi kepada seluruh alam semesta, termasuk binatang-binatang kecil-kecil yang ada di dalam tanah itu. Maka Allah menyuruh kita, fandur, lihatlah kepada bekas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi itu setelah bumi itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca ayat yang lain nanti, di sana juga digambarkan bahwa air ini di samping sebagai kebutuhan dan ketergantungan manusia, air hujan itu juga menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia pada masanya. Sehingga ada ayat Quran yang menyebutkan tentang gambaran hari kebangkitan seperti gambaran turunnya hujan. Jadi hujan itu menjadi al-amsal, perumpamaan-perumpamaan yang berhubungan dengan hari kebangkitan. Begitu besar
dan utamanya air hujan itu yang mesti dipelajari oleh kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan ini ingin mengajak kita semua agar pertama bersyukurlah akan banyaknya air yang Allah masih berikan kepada kita. Yang kedua adalah mari kita jaga air itu. Salah satu cara menjaganya adalah masih menyediakan tempat-tempat untuk serapan air berupa tanah, dan kita menanam pohon-pohon di sekitar kita. Paling ubud ikut rumah tanya benar bak mamplam lah tiba atau mudua bak. Itu di antara cara yang bisa kita lakukan supaya bisa air hujan itu terserap oleh pohon-pohon itu, di samping ada hikmah-hikmah yang lain yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.